penghasilan teman-teman yang fokus hanya kerja di kawan baik ini, ya bisa lah di atas 3 lah, bisa. Wow. Di atas 3. Bisa juga kalau misalnya tidak ada kendala sepanjang bulan itu, ada yang dapat 4 dan 5 lah, itu. Wow. Halo sahabat Lonto Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dan kita persilakan kepada tamu kita untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Li. Selamat sore untuk teman-teman Lonto Podcast. Senang sekali bisa hadir di sini untuk menjadi tamu di sore hari ini, sore yang cukup cerah setelah hujan. Ya, luar biasa. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ari Putra. Saya adalah CEO dari Kawan Baik Bajo, salah satu layanan transportasi di Labuan Bajo. Ya. Oh ya, berarti karena banyak nih layanan transportasi di Labuan Bajo. Ya. Saya ingin bertanya, kita ingin bertanya juga, teman-teman ingin mengetahui lebih dalam bagaimana awal atau ide awal yang membuat Ari itu membangun atau membuat salah satu bisnis ini. Kira-kira bagaimana Ari bisa jelaskan ide awal sampai mau membentuk ini? Iya, waktu itu tahun 2021, persis 1 tahun setelah pandemi COVID-19, jadi saya terpikir untuk membuat satu layanan delivery, terutama untuk keluarga-keluarga atau para isoman. Jadi teman-teman yang sudah terpapar virus COVID-19, karena memang waktu itu mereka tidak bisa keluar rumah untuk membelanjakan kebutuhan rumah. Jadi saya mulai memikirkan bagaimana cara membantu keluarga-keluarga ini, juga menciptakan peluang kerja baru untuk saya sendiri, dan waktu itu ada teman-teman awal yang menjadi penguat untuk menjalankan bisnis ini. Gitu. Jadi paling utama waktu itu kami bikin untuk keluarga-keluarga atau orang-orang yang sedang berada di rumah sakit yang menderita COVID-19. That's a good thing, karena kamu mulai dengan inspirasi awal itu mau membantu orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Jadi untuk delivery makanan dan juga mungkin obat-obatan ya. Obat-obat waktu itu paling banyak. Oh ya, obat yang paling banyak. Tahun 2021. Itu yang menginspirasi Ari. Lalu dalam perjalanan kan Kawan Baik ini semakin banyak. Iya. Kira-kira ada berapa driver sekarang? Oh, sekarang itu sekitar 25 orang ya. 25 orang. Iya, 25 orang. Wow. Masih harus rekrut banyak lagi ya teman-teman yang mau bekerja di bidang jasa, yang mau melayani orang, boleh jadi. Ya, ini untuk teman-teman yang mau tertarik untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kawan Baik ini, ya anggaplah seperti sebuah keluarga ya, karena kita membangun sebuah komunitas yang semangat utama di dalamnya itu adalah kekeluargaan, saling support, kemudian secara finansial juga kita saling support untuk bisa mendapatkan penghasilan di kota super premium ini. Ya. Lalu bagaimana cara merekrut itu Ari? Kayak kan banyak juga ada yang mungkin yang mau, apakah mereka hanya datang saja lalu langsung bertemu Ari, atau ada cara-cara rekrutmen yang harus menjadi catatan lah, atau gimana sejauh ini? Kalau soal kriteria, jadi sebenarnya tidak ada yang khusus, tetapi saya menekankan bahwa yang bergabung di Kawan Baik ini adalah orang-orang yang punya hobi untuk layan orang lain. Jadi artinya begini, kalau kamu ingin menjadi bagian dari tim ini, kamu harus bisa membantu orang, melayani orang dengan segala jenis kebutuhannya. Jadi kamu pergi ke pasar untuk belanja dengan segala macam kerumitannya, ya kamu harus bisa adaptasi dengan kondisi yang itu. Kemudian antar jemput orang juga, antar makanan dengan segala kerumitannya itu kamu harus kamu harus bisa
apa ya, harus bisa bekerja seperti itu karena itu layan orang. Itu. Jadi kriteria seperti itu yang selalu saya tekankan, dan juga harus bisa bekerja sama dengan semua tim, karena di kawan baik itu ada admin, ada sesama teman-teman driver, ada juga yang mengatur di belakang layar. Jadi harus bisa bekerja dalam tim lah itu, dan bisa bawa motor. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa bawa motor itu tidak bisa. Benar-benar. Ya. Bisa bawa motor dan bisa dan punya kendaraan juga ya. Harus punya Ya, kendaraan, punya karena tidak bisa pakai jalan kaki. Benar. Lalu ternyata tadi ada yang belanja di pasar, lalu ada yang antar makanan. Kira-kira berapa jenis layanan yang saat ini sedang beroperasi dalam kawan baik? Kira-kira ada beberapa layanan. Ya, sekarang tuh kita fokus di 4 layanan dulu. Yang pertama yang paling banyak dipesan itu adalah delivery makanan. Lalu kemudian yang kedua itu penumpang, ya antar jemput orang. Lalu yang ketiga itu belanja di pasar atau di toko. Lalu yang keempat itu kirim paket, kirim barang. Jadi kita kalau misalnya ada yang sibuk sekali untuk mengambil paketnya di beberapa titik itu, ya mereka bisa order, jadi ambil paket saya di situ, antar ke rumah. Jadi kita bisa membantu untuk itu. Jadi empat layanan itu yang benar-benar saya fokuskan untuk menjadi layanan utama dari kawan baik. Iya. Ada yang kebetulan ada beberapa customer kawan baik, mereka sharing bahwa untung sekali ada kawan baik. Mereka merasa sangat beruntung ada di Labuan Bajo karena yang mereka kirim itu bukan hanya makanan atau minuman atau barang-barang, tetapi ada yang sampai titip laptop, HP, bahkan ada yang kasih uang itu dalam jumlah banyak untuk di cash yang kasih di store cash itu luar biasa menurut saya sih, karena itu kepercayaan dari orang-orang di Labuan Bajo. Lalu kira-kira apa dampak lain yang menurut Ari selama ini mungkin dengar langsung dari customer atau dari tim bahwa dengan kehadiran kawan baik itu tuh apa yang mereka rasakan? Tentunya ada manfaat untuk urusan mobilitas ya, untuk para pelanggan yang biasanya sibuk sekali dengan urusan kerja dan urusan di rumah itu, mereka tidak perlu sibuk keluar rumah atau melepaskan kerja di kantor untuk hanya sekedar pergi ambil ini itu. Jadi kita bisa membantu mereka untuk ya order makanan, atau mungkin mereka seperti tadi kirim uang, atau misalnya mereka butuh cash, kita ada cash, jadi antar cashnya ke alamat, kemudian mereka transfer. Itu hal-hal yang menurut saya menjadi dampak positif dari layanan kawan baik untuk para pelanggan. Lalu kemudian untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah itu, karena kita sudah bekerja sama dengan ya hampir semua UMKM yang di Labuan Bajo. Jadi kita bukan membantu sih, tapi saling mendukung. Produk mereka itu kita jual di medsos kita, lalu kemudian kita juga dapat orderan dari tempat usaha mereka. Jadi simbiosis mutualisme lah. Itu ada simbiosis mutualisme karena mereka ada produk, lalu kita ada layanan jasa delivery. Jadi dijual itu kayak mereka mempromosikan atau mereka memberi bahan, lalu kita yang promosikan di kawan baik. Iya. Kita Instagram, kemudian di WhatsApp kita. Jadi apapun yang kita posting di story itu, ya ada juga dampaknya. Jadi pelanggan bisa pesan, kemudian penjualan teman-teman itu bisa naikkan, bisa meningkat ya. Media sosial apa yang paling besar yang digunakan kawan baik, atau yang paling berdampak baik untuk kawan baik lah, yang selama ini Ari dan tim menggunakan? Jadi untuk segmentasi yang lebih lokal kita pakai Facebook. Jadi karena sebagian besar masyarakat Labuan Bajo ini kan pakai Facebook, jadi kita sering posting hal-hal yang berkaitan dengan servis di situ. Lalu kemudian untuk lingkup yang lebih besar lagi kita pakai Instagram, karena
tamu-tamu wisatawan, ya Ya, tamu-tamu atau wisatawan yang datang dari berbagai kota di Indonesia datang ke Labuan Bajo, ya nyangkut juga untuk pesan untuk tahu kawan baik. Lalu kemudian kita juga sudah punya website sejak 2 tahun lalu. Website itu kita pakai untuk tempat kita memperluas informasi soal bisnis, lalu kemudian informasi seputar layanan-layanan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tempat-tempat tempat-tempat usaha di Labuan Bajo. Ya, informasi lah. Ya. Kan sering orang tanya, ini ada aplikasinya kah kawan baik ini? Jadi aplikasi ini sesuatu yang sangat bagus sekali untuk mempermudah proses orderan. Tetapi untuk saat ini kami masih menahan diri untuk menciptakan atau membuat aplikasi karena mungkin itu target kami di beberapa tahun mendatang. Jadi untuk sekarang kami masih fokus untuk bangun branding melalui WhatsApp, lalu kemudian website dan juga Facebook dan Instagram. Lalu kan ini usaha kawan baik kan masih dalam taraf Labuan Bajo, artinya barusan di lingkaran untuk Kabupaten Manggarai Barat saja. Lalu apakah ada kerjasama dengan pihak pemerintahan atau orang-orang dari pihak pemerintahan, entah itu mereka support atau adakah boleh dikatakan dukungan dari pemerintah setempat atau orang-orang yang melihat bahwa kawan baik ini adalah peluang yang baik untuk driver lokal atau pengusaha lokal yang mulai berusaha bisnis transportasi dan lain-lain. Betul. Banyak sekali yang mendukung kita sejauh ini, baik perorangan, baik dari pemerintahan juga, lalu swasta. Ya boleh saya sebutkan itu di Labuan Bajo, Perumda Bidadari benar-benar support kita sejak awal. Lalu kemudian ya BRI juga support kita sampai sejauh ini. Lalu kemudian Akunitas ya yang di Labuan Bajo benar-benar support karena di sana itu di dalam Akunitas itu banyak pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak di bidang UMKM. Jadi teman-teman itu yang kalau misalnya ada butuh delivery produk-produk mereka, ya kita bisa saling membantu gitu. Jadi kita tidak bisa berkembang sejauh ini tanpa dukungan dari semua pihak yang saya sebutkan tadi, dan juga kerjasama tim di kawan baik ini benar-benar memberikan efek yang luar biasa untuk ya survive sampai saat inilah itu. Boleh tahu mulainya sejak tahun 2019 ya, pas atau bukan 2021. 2021 pas COVID mulai, pas COVID puncak kayaknya ya. Memang orang bilang 2020 kan COVID sepanjang tahun, tetapi efek dan dampak itu masih kerasa sampai tahun 2021. Ya hampir 2022 awal lah. Jadi kita mulai kawan baik itu sekitar awal-awal 2021. Itu baru sadar di sana. Benar. Karena sudah sekarat. Kok bisa sampai berpikir tentang bisnis? Apakah memang dulu belajar bisnis atau? Saya kalau misalnya bertanya soal pendidikan, memang pendidikan itu sangat penting untuk membantu kita melihat peluang-peluang. Jadi saya memang di sarjananya itu sarjana filsafat, jadi cukup berat juga, ya. Cukup berat. Tahun 2015 itu saya sudah selesai kuliah di Ledalero, selesai filsafat, kemudian setelah itu saya mengajar, lalu setelah itu melihat peluang lain di Labuan Bajo, saya datang ke Labuan Bajo. Jadi background pendidikan itu yang benar-benar membantu saya untuk melihat peluang ini, dan ya ada melihat beberapa masalah yang kayak saya bilang tadi, ada orang yang mengeluh tidak bisa membelanjakan kebutuhannya, dan saya melihat ada peluang di sana untuk memberikan solusi dengan menciptakan bisnis seperti ini. Gitu. Begitu. Intinya memberikan solusi lah. Ya, ada masalah, lalu bagaimana kita mencari solusi. Mencari opportunity di situ. Ya, itu. Bagus juga. Ya, itu dan sekarang kan ada 25 driver yang ada di kawan baik. Itu bagaimana
uh, Ari memberi gaji kepada mereka. Ini ada yang tanya ini bagaimana masa dia ini nih bagaimana kasih gaji sedangkan standar UMR di Labuan Bajo kan 2 juta atau 1.900.000 ya. 1.900.000 kali 25 ini uang Ari dari mana sebanyak itu gitu. Ya sih berat juga kalau kalkulasinya di situ. Saya kira kalau misalnya teman-teman yang bekerja sampai saat ini mereka fokus untuk kerja, ya pemasukan mereka juga lumayan tidak kalah saing dengan dengan teman-teman yang bekerja di sektor lain toh, di hotel kah atau jadi bisa hidup lah, saya yakin itu bisa hidup. Itu tadi ya, maksudnya pertanyaan saya, apakah mereka bisa hidup kerja di Kawan Baik, apakah mereka bisa membiayai hidup mereka sendiri dengan biaya hidup di Labuan Bajo kan lumayan ini. Tetapi apakah dengan kerja di Kawan Baik itu mereka bisa membiayai hidup mereka sendiri? Iya bisa lah, kalau misalnya tidak ada pengeluaran yang besar yang tidak terlalu berguna, jadi bisa uang hasil dari bekerja di Kawan Baik itu bisa menghidupi lah. Apa sih tantangan Kawan Baik ini sejauh ini menurut Ari, yang tantangan terbesar menurut Ari dalam perkembangan Kawan Baik mulai dari 2021 sampai 2023? Kalau soal tantangannya banyak sih, banyak, baik dari yang kecil sampai yang besar. Jadi yang paling kecil misalnya saat kita mengatur orderan, jadi teman-teman admin memang benar-benar repot kalau misalnya rame, dan juga tingkat tingkat kesibukan di jalanan sangat besar. Jadi teman-teman driver itu yang benar-benar mereka repot. Yang paling besar sekarang itu bagaimana kita mengatur flow orderan, dan juga teman-teman yang tiba-tiba ada kecelakaan di jalanan. Itu yang menjadi tantangan juga untuk masih berpikir bagaimana caranya bisa mengantisipasi. Ya beberapa kali teman-teman driver mengalami kecelakaan, jadi ya itu hal-hal yang berat juga di operasional Kawan Baik ini. Itu banyak tantangan sih. Benar ya. Tidak maksudnya semua pekerjaan, semua usaha tentu ada tantangannya tuh. Apakah gaji itu di atas standar UMR di Kawan Baik, atau kurang dari itu, atau pas sesuai dengan standar UMR? Sejauh ini saya lihat penghasilan teman-teman yang fokus hanya kerja di Kawan Baik ini, ya bisa lah di atas 3 lah, bisa. Di atas 3. Jadi di atas 3 bisa juga kalau misalnya tidak ada kendala sepanjang bulan itu, ada yang dapat 4 dan 5 lah. Itu. Ya, itu masih kotor misalnya. Tapi kan kalau dilihat model kerjanya ya sudah tidak terlalu berat-berat amat sih. Hanya kalau misalnya keuangan teman-teman kita di Kawan Baik ini diatur sedemikian rupa, ya pasti penghasilan segitu bisa hidup lah. Bisa dibagi-bagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu. Apa arti kesuksesan untuk Ari dalam Kawan Baik ini, dalam konteks Kawan Baik? Iya, sukses itu bagi saya adalah proses ya. Kita jangan lihat akhirnya, tapi saat prosesnya itu kalau kita bisa melewati semuanya dengan baik, itu artinya sukses. Dan soal pertanyaan apakah Kawan Baik ini dilihat sebagai kesuksesan atau bukan, ya ini proses. Mudah-mudahan setiap hari kan kita selalu berikhtiar untuk mudah-mudahan hari ini semua rencana, semua proses layanan yang kita punya ini bisa berjalan dengan baik tanpa kendala, ya juga itu sukses juga. Tapi yang paling penting bahwa sepanjang 3 tahun terakhir selama kita beroperasi, layanan ini saya kira sudah memberikan sedikit manfaat untuk saya sendiri dan juga semua tim yang
ada dan bergabung di Kawan Baik. Jadi saya selalu berharap bahwa layanan ini tetap menjadi layanan yang dipakai oleh masyarakat Labuan Bajo, karena saya selalu berupaya untuk membuat ini menjadi satu layanan yang memberi dampak secara finansial untuk yang bergabung tanpa harus pergi terlalu jauh merantau. Jadi hal-hal kecil yang kerja-kerja seperti ini juga kita bisa bisa menghidupi diri kita sendiri dan keluarga. Jadi mudah-mudahan dukungan dan juga dukungan dari masyarakat Labuan Bajo tetap memberikan manfaat untuk Kawan Baik ke depannya. Gitu. Apa visi besar Ari ke depan dengan Kawan Baik? Apakah ada mau rencana ekspansi atau sejauh ini kira-kira apa rencana Ari ke depan dengan Kawan Baik? Visi besarnya adalah kita akan bisa mengembangkan cabang-cabang usaha lainnya di sini yang juga bisa mengakomodir mengakomodir kebutuhan lain dari warga Kota Labuan Bajo. Dan juga kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk ekspansi, ya kenapa tidak? Karena memang lahan ini terutama mesti berdampak untuk masyarakat NTT. Ya, NTT dulu, jangan terlalu jauh. Atau Flores dulu lah. Flores dulu. Iya, itu. Berarti intinya layanan itu berdampak baik kepada orang lain ya? Ya, itu saja. Itu tanpa harus mencita-citakan kalau misalnya ada orang lain yang bikin layanan seperti ini biar dia cepat kaya, tidak juga sih. Atau ya beberapa tahun lagi dia caleg atau apa, tidak juga sih. Tidak juga. Iya. Berarti ini murni memang untuk layanan apa? Untuk mempermudah akses lalu lapangan kerja lah. Membangun lapangan menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman. Iya, itu. Itu Arizia sudah punya 25 armada ini berarti sudah membuka 25 lapangan pekerjaan untuk itu teman-teman driver. Betul. Lalu apa yang ingin Ari sampaikan kepada penonton atau teman-teman di Labuan Bajo menyangkut Kawan Baik, layanan Kawan Baik? Tadi kan sudah disampaikan beberapa hal, kira-kira apakah ada tambahan yang ingin Ari sampaikan? Jadi untuk warga Labuan Bajo memang saya layanan Kawan Baik selama ini belum begitu sempurna. Jadi ada banyak hal juga yang menjadi feedback dari pelanggan soal waktu, soal respon, soal bagaimana cara melayani orang dengan lebih baik. Jadi itu tetap kami tetap jadi bagian dari refleksi kami, biar kami bisa berubah. Lalu kemudian kami sangat mengharapkan pelanggan, lalu kemudian keluarga-keluarga di Labuan Bajo kalau misalnya butuh layanan serupa, pakai saja Kawan Baik yang kayak orang-orang kita sendiri untuk bisa layani kita, dan jangan ragu bahwa kami memang benar-benar bertanggung jawab untuk kerjaan ini, bertanggung jawab untuk semua proses yang kami lewati, dan tentunya Kawan Baik saya yakin bisa lebih aman, lebih cepat, dan juga lebih lokal lah di Labuan Bajo. Itu satu hal yang membuat Ari sangat tersentuh, entah dari pelanggan, dari kita punya customer atau teman-teman yang pernah menggunakan jasa Kawan Baik, dan menurut Ari itu sangat menyentuh secara emosional bahwa terima kasih karena ini saya sudah memulai Kawan Baik, dan teman-teman itu rasa dibantu, atau ada kondisi tertentu yang entah kondisi gawat atau kondisi apa gitu yang membuat Ari I'm grateful that I started this business gitu. Untuk sejauh ini itu kan tergantung feedback dari pelanggan. Jadi sebenarnya banyak sekali situasi-situasi saat kita melayani pelanggan itu yang benar-benar bisa juga menyentuh perasaan kita. Misalnya saat
waktu itu ada yang kecelakaan, jadi mereka membutuhkan waktu secepat mungkin untuk pergi ke apotik. Jadi kita fokus dan melayani mereka lebih dulu. Kita mengirim driver dan para driver ini langsung membawa mereka yang kecelakaan itu untuk langsung ke apotik. Ya, sebenarnya itu bantuan kecil saja, tapi saat mereka benar-benar membutuhkan itu untuk ditolong, ya sudah, kita ke sana. Dan ya, puji Tuhan mereka bisa langsung secepatnya pergi mendapatkan bantuan. Itu untuk saya, bahwa dengan adanya Kawan Baik di Labuan Bajo ini sangat membantu, terutama untuk lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang daripada merantau jauh-jauh tuh. Di sini juga kita bisa dapat bahkan lebih dari standar UMR yang ada di NTT sini. Ya. Dan satu hal lagi, saya ingin berterima kasih untuk Ari karena bisa memulai, meskipun saya pikir Ari tamatan yang tentang belajar bisnis atau tentang bagaimana startup mulai, tapi ternyata tamatan filsafat tetapi mampu menangkap peluang dan it is seperti motivasi juga untuk teman-teman bahwa latar belakang pendidikan apapun itu kalau tidak menangkap peluang ya sama saja. Jadi tamatan apapun itu bisa memulai bisnis atau memulai sesuatu dan menangkap peluang. Kalau ada yang bisa jadi cuan, ya kenapa tidak, toh? Kenapa atau tidak, bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, ya why not. Jadi terima kasih Ari. Betul ya. Jadi terima kasih juga untuk Lonto Podcast yang sudah mengundang. Saya yakin bahwa dari lonto-lonto seperti ini ada hal-hal serius dan juga hal-hal yang penting untuk dikupas. Ini semacam sharing, biar hal-hal kecil saja, tetapi kalau itu bisa menggugah perjalanan hidup kita masing-masing, ya ini juga proses yang sangat luar biasa untuk podcast seperti ini. Jadi sukses selalu untuk Lonto Podcast ke depan. Kiranya bisa memberikan opsi informasi yang lebih bermanfaat untuk semua yang menonton Lonto Podcast. Ya toh. Thank you Ari, thank you. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman ya. Kami menunggu kira-kira apa pendapat kalian di kolom komentar. Thank you. Bye.